Pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima sedekahnya musami'in. Siapa itu musami'in? Orang yang memberitahu orang lain perbuatan baiknya kepada orang lain tersebut. Ya, itu namanya musami'in, termasuk sedekah kita kemudian kita ceritakan kepada orang lain. Wala mari'in, dan juga tidak diterima sedekahnya seseorang dengan tujuan menampak-nampakannya itu bukan karena lillahi ta'ala. Itu mari. Jadi sengaja kita sedekah sehingga orang lain tahu kalau kita ini termasuk orang dermawan. Nah, itu namanya mari. Wala mananin, manan itu orang yang senang mengungkit kembali apa yang telah ia beri kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmatnya, hidayahnya, serta anugerahnya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah dapat pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dalam sebuah sabdanya telah berkata, "Man salaka tariqan yantamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan dalam menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan Jumat yang barokah ini, sambil kembali kita niat i'tikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada subuh kali ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita dalam tema yang sama dengan pertemuan yang lalu, Ahkamuz Zakah, pembahasan yang berkaitan dengan hukum-hukum zakat. Dan insya Allah pada subuh kali ini kita masuk ke dalam sub pembahasan berikutnya, wa faidatul ikhfa. Ya, adapun faedah dari mana kita bersedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kiri kita tidak mengetahui apa yang diberi oleh tangan kita. Dan itu menjadi prinsip dasar daripada sedekah. Prinsip dasar daripada sedekah diberikan, ditunaikan dalam keadaan sembunyi-sembunyi, sehingga tidak ada seorang pun mengetahui apa yang diberi tangan kanan kita, kecuali dalam keadaan ada maksud dan syiar tertentu yang jika kita berikan secara terang-terangan maka akan dapat manfaat yang lain, yaitu dibenarkan di dalam syariat.
Maka sebab itu Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairun lakum in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Jika kita menampakkan sedekah kita sehingga orang lain tahu kalau kita bersedekah dan dampaknya ada, memotivasi orang lain, membuat orang juga semangat untuk melakukan hal yang sama, maka pada saat itu dibenarkan ya di dalam syariat kita melakukan sedekah secara terang-terangan. In tubdus sadaqati fa ni'mahi. Tetapi jika tidak ada tujuan seperti itu, maka berlaku ayat berikutnya, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Wa in tukhfuha, kalau kita tunaikan sedekah itu secara sembunyi-sembunyi, wa tu'tuhal fuqara, kita berikan kepada fakir miskin tanpa ada orang yang mengetahui, fa huwa khairul lakum, maka itu jauh lebih baik. Ya, tidak ada tujuan tersebut, maka baiknya kita kembali kepada prinsip dasar penunaian sedekah, dilakukan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali membahas faidatul ikhfa. Apa faedah dari mana sedekah kita tunaikan secara sembunyi-sembunyi. Membuka pembahasan ini, Imam Al-Ghazali menulis, al-khallasu min afatir riya'i wa sum'ah. Dengan sedekah itu ditunaikan secara sembunyi-sembunyi, maka itu bisa mengakhiri ya min afatir riya, bahayanya riya wa sum'ah, mencari nama baik dalam setiap sedekah yang kita tunaikan. Jadi semata-mata kita melakukannya secara sembunyi-sembunyi, meskipun sudah ada pikiran untuk menampakkan sedekah kita kepada orang lain dengan maksud mencari nama baik dengan sedekah kita tersebut, terhindarkanlah kita, semata-mata kita menunaikannya secara sembunyi-sembunyi. Sebab itulah kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, dalam sabdanya Rasulullah berkata, la yaqbalullahu min musammi'in. Pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima sedekahnya musammi'in. Siapa itu musammi'in? Orang yang memberitahu orang lain perbuatan baiknya kepada orang lain tersebut. Ya, itu namanya musammi'in, termasuk sedekah kita kemudian kita ceritakan kepada orang lain. Wala mari'in, dan juga tidak diterima sedekahnya seseorang dengan tujuan menampak-nampakannya itu bukan karena lillahi ta'ala. Itu mari. Jadi sengaja kita sedekah sehingga orang lain tahu kalau kita ini termasuk orang dermawan. Nah, itu namanya mari. Wala mananin, manan itu orang yang senang mengungkit kembali apa yang telah ia beri kepada orang lain. Sebab itu Bapak Ibu, secara khusus di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk tidak membatalkan sedekah dengan dua hal, bil manni wal adha. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau batalkan sedekah kamu itu dengan apa? Bil manni. Manni itu maknanya mengungkit-ungkit kembali. Kita hari ini kasih sama seseorang sesuatu, besok saat kita mau butuh kepada orang itu kita ungkit-ungkit kembali dengan tujuan agar orang itu merasa berutang budi kepada kita. Nah, itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bil manni wal adha, ya, dengan mengungkit-ungkit kembali, dan itulah yang bisa menyebabkan kemudian sedekah kita itu batal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Imam Al-Ghazali setelah mengutip hadis tadi berkata, wal mutahaddisu bi shadaqatihi yutlabu as-sum'ata. Jadi orang yang menceritakan sedekah yang ia bayarkan kepada orang lain
tak terhindari, ya lebih besar potensi dia kena sum'ah. Ya, sum'ah itu mencari-cari nama baik, ya. Wal mu'ti fi mala'in minan nas yabghi riya. Begitu juga orang yang memberi sedekah itu fi mala'in minan nas, dalam kawanan orang ramai, lebih berpotensi kena riya dibandingkan kalau diberikan dalam keadaan sunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Wal ikhfa'u was sukutu wa huwal mukhallasu min dzalik. Nah, kita memberikannya secara sembunyi-sembunyi, al-ikhfa was sukut, dan secara diam-diam, wa huwal mukhallasu min dzalik, salah satu pencegah kita, ya, atau pelindung kita dari kedua hal tadi, ar-riya dan sum'ah, ya, perbuatan riya dan mencari nama baik. Waqad balighun fi qasdil ikhfa'i jama'atun. Bahkan juga Imam Al-Ghazali menceritakan kepada kita telah ada balighun fi qasdil ikhfa' jama'atun, sebagian jamaah dari kalangan para ulama berlebih-lebihan demi menjaga kerahasiaan mereka saat mereka bersedekah. Nah, kayaknya agak sedikit berlebihan, tapi itu mereka lakukan dalam rangka, Bapak Ibu, menjaga kerahasiaan dari setiap sedekah yang mereka tunaikan. Nah, ini ada cerita dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, ya, beberapa orang yang mengamalkan secara berlebihan dalam sedekahnya, tapi dalam tujuan ingin menjaga kerahasiaan dari sedekahnya tersebut. Hatta ijtahadu an la ya'rifal qabidul mu'tiyah, sampai Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebahagian jamaah dari para sahabat ini, dari kalangan para ulama ini, ijtahadu, bersusah-susah payah, alla ya'rifal qabid, jangan sampai tahu, ya, jangan sampai tahu al-qabid, para penerima sedekah atau para penerima manfaat dari sedekah, al-mu'ti, siapa yang telah memberi sedekah itu. Ini kayaknya bertentangan dengan prinsip di dunia modern. Bapak Ibu, kita di dunia modern ini dianggap tidak berbuat baik kalau tidak publikasi. Hatta pengurus masjid pun dianggap gak kerja kalau kebaikannya itu tidak dipublikasi. Ya, ini bedanya di zaman modern dengan zaman dulu. Para ulama, Bapak Ibu, khawatir betul dengan publikasi itu mereka jadi sorotan, kemudian dengan sorotan itu mereka tergoda untuk muncul sikap riya dan sum'ah pada diri mereka. Itu sangat dikhawatirkan oleh para ulama terdahulu. Maka Bapak Ibu, nyaris para ulama kadang-kadang memilih sikap ekstrim demi menjaga kerahasiaan amal soleh yang mereka lakukan. Mungkin pada pertemuan yang lalu sebahagian cerita ekstrim itu sudah kita ceritakan. Ada para ulama, Bapak Ibu, nulis kitab, ya, mereka tidak mau terkenal, tidak mau terpublikasi namanya. Yang penting ilmu mereka ini bermanfaat kepada orang. Jadi setelah nulis kitab, dan nulis di halaman depan dari kitab itu siapa penulisnya. Biasanya Bapak Ibu, kita akan nulis di halaman depan itu al-muallif, siapa yang menulis kitab ini, kita tulis sebagai pertanggungjawaban ilmiah. Tapi para ulama terdahulu, Bapak Ibu, kadang-kadang mereka tidak mau tulis. Ya, bukan mereka tidak mau mempertanggungjawaban tulisan itu secara ilmiah, tapi khawatir betul kalau ilmu yang telah mereka tulis itu terkontaminasi dengan riya dan sum'ah. Ya, bagaimana caranya? Kalau mereka sudah menjadi sorotan, sudah terpublikasi. Ya, misalnya saya punya satu kitab, Bapak Ibu, cetakan dari cetakan Mustafa Al-Halabi, salah satu cetakan legendaris yang ada di Mesir. Jadi di Mesir itu ada satu percetakan namanya Mustafa Al-Halabi. Di percetakan itu, Bapak Ibu, banyak sekali dicetak kitab-kitab para ulama Nusantara.
Kitab-kitab klasik kadang-kadang bukan berbahasa Arab, bahasa Jawi, ya, dalam bahasa Arab Jawi itu. Bahasa Indonesia tapi ditulis dalam aksara Arab. Banyak dicetak di percetakan Mustafa Al-Halabi, termasuk kitab-kitab ulama Aceh. Seperti kitab Iqtida Shiratul Mustaqim, ya, karangan Imam Syekh Nuruddin Ar-Niri, atau kitab Mir'atul Tulab karangan Syekh Abdul Rauf As-Singkili, kitab Tanbihul Masyi juga karangan Syekh Abdul Rauf As-Singkili, itu dicetak Bapak Ibu di percetakan Mustafa Al-Halabi. Dan yang menariknya, saya dapat satu kitab itu lumayan tebal, ratusan halaman. Di dalam kitab itu Bapak Ibu ditulis, wa hadzal kitab allafahu jummatul ulama min ardil Jawi. Kitab ini ditulis oleh sekelompok ulama dari negeri Jawi, ya. Negeri Jawi itu maksudnya adalah negeri Nusantara, ya, bukan Jawa. Jadi dulu orang Arab Bapak Ibu menyebut Nusantara itu, belum ada Indonesia dulu Bapak Ibu, Nusantara itu semua negeri Melayu yang ada di Asia Tenggara. Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, itu semuanya namanya Nusantara dulu, ya. Atau orang Jawa menyebutnya min ardil Jawi. Ini kitab ditulis oleh sekelompok ulama dari tanah Jawi, ya, maksudnya dari negeri Melayu di Asia Tenggara. Tidak mau dia tulis siapa-siapa namanya, tidak mau dia tulis. Ya, ini salah satu kebiasaan para ulama terdahulu. Agak sedikit ekstrim, tapi semua itu dilakukan dalam rangka menjaga kerahasiaan amal soleh mereka, sehingga tidak punya potensi terkontaminasi dengan perbuatan riya dan sum'ah, mencari-cari nama baik. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Al-Ghazali punya sekian contoh ekstrim di mana para ulama sengaja menyembunyikan amal soleh mereka, ya. Di sini disebut oleh Imam Al-Ghazali, hatta ijtahadu an la ya'rifa al-qabidu al-mu'ti. Pokoknya para salafus saleh terdahulu itu berusaha betul, berusaha sekuat tenaga mereka jangan sampai si penerima ini mengenali siapa yang memberi sedekah. Fakana ba'duhum yaltihi fi yadin a'ma. Ada sebagian dari mereka itu memilih Bapak Ibu, fakir miskin yang mereka bantu itu harus orang yang buta matanya. Ada yang seperti itu. Ini bukan jadi contoh, ya, bukan nanti Bapak Ibu kalau ada orang yang sehat matanya tidak mau bantu. Ya, bukan jadi contoh, ini hanya sekedar contoh menunjukkan usaha keras sebagian kelompok salafus soleh agar sedekah mereka itu tidak diketahui orang lain. Jadi Bapak Ibu perlu lokalisasi contoh ini hanya untuk tujuan itu. Ya, tidak boleh dibawa-bawa kemana-mana. Nanti Bapak Ibu kalau bawa kemana-mana jadi dalil kalau sedekah itu baiknya kepada tunanetra saja. Nah, itu sudah salah kaprah, ya. Sudah salah minum obat. Karena kebanyakan orang kita itu senang bawa satu contoh kemana-mana, Pak. Kita kasih contoh untuk hal ini, tapi dibawa kemana-mana jadi nggak relevan lagi contoh itu. Nah, yang dimaksud Imam Al-Ghazali dengan contoh ini ingin menunjukkan kepada kita usaha kuat, usaha keras dari sebahagian ulama ingin agar kerahasiaan dari sedekah itu benar-benar terjaga antara mereka hanya dengan Allah Subhanahu wa taala semata saja. Nah, bagaimana caranya? Fakana ba'duhum yaltihi fi yadil a'ma. Sebahagian dari mereka menyerahkan sedekahnya kepada orang tunanetra, sehingga sudah pasti Bapak Ibu, sudah pasti tunanetra itu tidak akan pernah mengenali orang yang memberikan sedekah kepada dirinya. Wa ba'duhum, dan sementara lagi sebahagian para ulama lagi, wa ba'duhum yalqihi fi tariqil fakir wa fi mawdi'i julusihi haitsu yarahu wa la yaral mu'ti. Sebagian yang lagi Bapak Ibu, para ulama ini menyamar jadi fakir miskin. Jadi nggak nampak dia sebagai orang kaya, sebagai orang yang berkecukupan, yang memang berhak untuk membantu fakir miskin, ya.
Wa fi maudhi'i julusih, dan mereka bergaul, berteman, duduk bersama orang-orang fakir itu, dalam lingkungan orang fakir itu, menyamarkan diri. Haitsu yarahu wa la yarahul mu'ti, sehingga para ulama ini mengenali siapa yang mustahik, siapa yang berhak untuk menerima sedekahnya mereka, tanpa fakir miskin itu mengenali siapa yang telah memberikan sedekah itu terhadap mereka. Dikiranya itu adalah titipan orang kepada dia untuk diberikan kepada fakir miskin, padahal itu sedekah para ulama itu sendiri. Tapi karena mereka menyamar, sehingga menjadi samarlah status ya kecukupan ekonomi para ulama ini. Nah, itu contoh-contoh ekstrim yang dulu dilakukan oleh para ulama. Wa ba'duhum kana yasurruhu fi saubil faqir wa huwa naimun. Sebahagian lagi daripada ulama itu kana yasurruhu fi saubil faqir. Kalau ada wahwa naimun, ada fakir miskin Bapak Ibu tertidur di emperan jalan, di pinggiran jalan. Ya karena kebanyakan fakir miskin dari dulu sampai sekarang salah satu cirinya adalah tidak punya rumah, homeless, gelandangan. Maka pada saat fakir miskin ini tertidur, itu disisipkan uang ke dalam bajunya. Sehingga fakir miskin ini saat bangun tidak mengetahui siapa yang telah memberikan uang tersebut kepada mereka. Itu contoh ya. Wa ba'duhum kana yusalu ila yadil fakir ala yadi ghairihi. Nah, sebahagian lagi Bapak Ibu, yusalu ila yadil fakir, diberikan sedekah itu ke tangan fakir miskin ala yadi ghairihi, dengan perantara orang lain. Ya, dicari perantara. Misalnya saya ingin bersedekah kepada seorang fakir miskin, supaya fakir miskin itu tidak kenal dengan saya cari satu orang teman menjadi perantara antara saya dengan fakir miskin itu. Saya serahkan, tolong berikan kepada orang itu, fakir miskin itu. Diberi, tapi jangan pernah ceritakan identitas saya. Nah, ini samalah kayak kita di zaman sekarang Pak, dibuka donasi, ada satu orang bertanggung jawab sebagai pengumpul dana donasi, tapi yang mendonasikan uang kepada fasilitator itu semuanya ditulis dengan nama hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah, ya tanpa ditulis siapa itu hamba Allah itu. Nah, ini sama Bapak Ibu dengan zaman kita. Itu semangatnya para ulama, semangat dalam menjaga kerahasiaan dalam bersedekah ya. Maka Bapak Ibu nanti di dalam tarekat ada satu tarekat namanya Tarikatul Malamatiyah. Ini Bapak Ibu kelompok tarekat yang tirakat amalan soleh mereka bukanlah banyak zikir. Biasanya kan kalau tarekat itu amalannya zikir, wirid, ratib. Ya, ada tarekat yang mengamalkan zikir setiap hari 1000 kali. Ada tarekat yang mengamalkan zikir bahkan satu hari sampai 10.000 kali. Tapi kalau tarekat Malamatiyah itu Bapak Ibu, zikirnya itu jangan sampai pernah orang lain mengetahui perbuatan baik yang kita lakukan, meskipun itu perbuatan baik kecil ya, itu tarekat Malamatiyah. Bahkan Bapak Ibu, orang Malamatiyah itu senang kalau mereka itu dihina oleh orang lain, senang mereka itu ya. Maka namanya Malamatiyah, terambil dari firman Allah, fala talumuni walumu anfusakum, janganlah kamu cela aku, kata Allah, tetapi kalau terjadi sesuatu hal yang di luar harapan kita, falumu anfusakum, celalah diri kalian sendiri ya. Karena manusia ini Bapak Ibu berhak sekali mendapatkan celaan daripada pujian. Maka amalan dalam tarekat Malamatiyah itu menyembunyikan semaksimal mungkin kebaikan amal soleh yang kita lakukan, tetapi di pihak yang lain mereka menampakkan kalau mereka ini orang yang nggak baik. Maka Bapak Ibu hati-hati dengan wali yang dari tarekat Malamatiyah ini, hati-hati. Kadang-kadang kita lihat ini kayaknya orang ini nggak beres, padahal mereka sengaja kasih nampak sama orang lain nggak beresnya. Di belakang layar Bapak Ibu ini manusia yang paling beres. Nah, ini yang paling dikhawatirkan oleh para ulama, ketemu dengan mereka yang mengamalkan tarekat Malamatiyah. Karena kadang-kadang keawaman kita itu nggak sanggup tahan
godaan untuk berpikiran jelek kepada mereka yang seolah-olah dari tampilan luarnya tidak sesuai dengan syariat. Bapak Ibu, kalau datang orang Pak ke masjid kita sholat 5 waktu, ya misalnya tadi lagi sholat subuh, dia lagi kita berjamaah tiba-tiba tidur Pak, kita berjamaah ini lagi sholat, ya, saat kita berjamaah dia tidur di pojokan sana, ya, setelah sholat dia baru sholat, itu kuat nggak Pak kita tahan untuk tidak berpikir yang macam-macam sama orang ini? Nggak kuat kan? Kita yang awam ini nggak kuat kadang-kadang Pak. Nah itu namanya orang malamatiyah. Kenapa? Dalam keyakinan malamatiyah Bapak Ibu, saat orang lain menghina kita, nah itulah puncak keberuntungan. Ya secara tidak langsung orang itu menyetor pahala kebaikan kepada kita. Kalau orang tersebut tidak ada kebaikan, maka dosa-dosanya orang yang dicerca, orang yang dimaki dipindahkan kepada orang yang memaki. Nah, itu keyakinan orang-orang tarekat malamatiyah. Ya. Semoga Bapak Ibu tidak menjadi orang malamatiyah. Nggak kuat kita ya kalau menjadi orang malamatiyah itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa ba'duhum kana yusalu ila yadil fakir ala yadi ghairih. Sebahagian dari para ulama itu saat bersedekah memberikannya kepada perantara, sehingga perantara itu yang memberikannya kepada fakir miskin bihaitsu la ya'riful mu'ti, sehingga fakir miskin itu tidak mengenali siapa orang yang telah memberikan sedekah kepada dirinya. Nah, inilah kenapa di dalam Islam yang namanya zakat, yang namanya sedekah, dan yang namanya infak baiknya itu melalui perantara amil. Ya, diciptakan petugas perantara yang menghimpun zakat sedekahnya umat, dan untuk kemudian didistribusikan, diberikan kepada para mustahik, orang yang berhak menerimanya, namanya amil zakat. Nah, itu paling baik Bapak Ibu menyerahkan sedekah kepada amil zakat. Ya, amil zakat ini boleh bermacam-macam, ya tidak mesti pemerintah, tidak mesti baitul mal. Ada sebagian Bapak Ibu, kebetulan ya saya ada yang mempercayai juga untuk mengelola zakat mereka. Saya pernah bertanya sama seorang pengusaha yang zakatnya ini sudah 3 tahun saya kelola Bapak Ibu. Saya tanya, kenapa nggak bayar saja ke baitul mal? Dijawab, saya tidak percaya sama baitul mal. Ada dijawab seperti itu. Ya, semoga besok-besok beliau ini percaya sama baitul mal. Ya, tapi memang kalau sudah dikelola dengan pengelolaan keuangan negara agak repot memang Bapak Ibu. Saya kasih contoh ya satu. Di dalam aturan kanun baitul mal itu dianggap zakat sedekah itu sebagai PAD, pendapatan asli daerah. Maka dia pengelolaannya boleh menggunakan aturan-aturan pendapatan asli daerah. Ya, jadi kalau ada zakat kita Bapak Ibu misalnya dikelola sama baitul mal kemudian tidak berhasil menyalurkan dana itu dalam tahun yang berjalan, maka anggaran yang didapat tahun ini dari zakat sedekah orang-orang Aceh itu kemudian disimpakan untuk dianggarkan pada tahun berikutnya. Padahal itu melanggar prinsip daripada zakat. Zakat itu Bapak Ibu kalau sudah ditunaikan pada tahun 1444 Hijriah, maka dia harus habis dibagi pada tahun yang sama. Nggak boleh simpan yang namanya zakat itu, harus nol zakat. Kenapa nggak boleh tahan? Itu bukan haknya kita Pak, bukan haknya baitul mal. Zakat itu bukan haknya saya, itu haknya fakir miskin, harus diberi terus kepada fakir. Nggak boleh ada yang namanya silpa, kelebihan, nggak terserap zakat itu, nggak boleh, harus nol itu rekening. Nah, inilah agak ya, wajar lah kalau ada ketidakpercayaan sebagian masyarakat. Baik, wakana yastaktimu al-mutawassitu sya'nahu. Jadi ya orang yang bersedekah tadi kemudian meminta ya kepada amil untuk menyembunyikan identitas dirinya. Wa yuwassihi bi alla yufattishuhu. Ya,
dia wasiatkan, jangan buka-buka identitas saya kepada orang yang menerima manfaat sedekah dari saya tadi. Kullu zalika tawassulan. Nah, kenapa semua ada cerita yang model seperti itu? Kita dapati. Kenapa ada orang yang se-ekstrem itu menyembunyikan kerahasiaan sedekah mereka? Kata Imam Al-Ghazali, kullu zalika tawassulan. Itu semua bentuk dari tawassulnya mereka ila itfa'i ghadabi Rabbi azza wa jalla, untuk meredam marahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu paling marah Bapak Ibu dengan orang yang dalam melakukan satu amalan dia menyekutukan Allah di dalam amalannya itu. Maka sebab itu dalam salah satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Man amila amalan syaraka fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu." Barang siapa yang melakukan satu amalan soleh yang kemudian orang tersebut di dalam amal solehnya menyekutukan aku dengan orang lain, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan dia amal solehnya bersama dengan sekutu-kutunya. Nah, itu yang paling dimurkai oleh Allah. Tapi itulah yang paling berat Bapak Ibu. Kita dalam melakukan amal soleh itu godaannya. Godaannya apa? Salah satunya menampak-napai kepada orang kalau kita ini orang hebat. Dan itu kadang-kadang tak terhindar Bapak Ibu. Ya, saya sendiri sering seperti itu. Kadang-kadang kita disuruh jadi imam. Padahal niat awal kita baca ayat-ayat standar aja. Tapi pada saat itu ada guru kita. Nah, kita mau membuat guru kita ini bangga sama kita. Akhirnya kita pilihkan ayat yang panjang-panjang ya supaya guru kita bangga. Nah, itu sudah kena riya, ya kan? Bukan karena lillahi ta'ala sendiri. Itu paling tipis ya, hal-hal yang paling sederhana, tapi kadang-kadang muncul itu dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama ya salafus saleh terdahulu benar-benar kepingin sedekah mereka itu terjaga rahasianya. Salah satu faedahnya itu ila itfa'i ghadabi Rabbi azza wa jalla, untuk meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kalau ada riya, kalau ada sum'ah ya dari amal soleh yang kita lakukan, wa ihtirazan minar riya'i wa sum'ah, selain untuk menjaga diri daripada riya dan sum'ah. Wa mahma lam yatamakkanu minal i'ta'i bi an illa bi an ya'rifahu syakhsun wahidun ya. Sampai-sampai mereka Bapak Ibu menjaga segala bentuk kemungkinan jangan sampai sedekah mereka itu diketahui meskipun oleh seorang saja. Fataslimuhu ila wakilin liyusallima ilal miskin wal miskinu la ya'rifuhu awal. Ya, maka kemudian pakai perantara. Perantara ini memberikan kepada fakir miskin, sehingga fakir miskin ini tidak tahu siapa yang memberi sedekah kepada mereka. Tidak ada utang budi. Tidak boleh ada fakir miskin itu merasa berutang budi kepada muzaki yang telah memberikan sedekah dan zakatnya kepada fakir miskin itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu haknya fakir miskin. Kalau yang namanya hak itu nggak boleh ada rasa terutang, nggak ada boleh rasa berutang budi. Ya, tentu itu beda sekali ya di zaman kita. Apalagi sebentar lagi tahun depan Pak sudah musim kampanye. Semua orang ramai-ramai berlomba-lomba memberi kepada fakir miskin. Tujuannya agar fakir miskin itu terutang budi, ya, mau memberikan suaranya kepada orang yang telah membantu fakir miskin tersebut. Iz fi ma'rifatil miskin ar-riya'u wal mannatu jami'an. Pada saat fakir miskin itu mengetahui siapa yang telah memberikan sedekah kepadanya, masuk dua sekaligus di saat itu. Ar-riya ya. Riya yang pertama, al-mannatu, ada potensi kita ungkit-ungkit kembali kebaikan kita itu ya. Al-mannah, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ya. Firman Allah itu. Walaisa fi ma'rifatil mutawassitu ila riya. Tapi saat yang mengetahui kita bersedekah itu cuman perantara kita, itu potensinya cuman satu, riya aja. Bapak Ibu kan kasih sedekah kepada fakir miskin melalui perantara.
perantara ini kan tahu kita ini orang baik, orang yang bersedekah. Tapi kita tidak mungkin mengungkit-ungkit kebaikan itu kepada perantara ini, karena manfaatnya tidak diterima sama perantara, manfaatnya diterima sama fakir miskin. Yang cuman ada potensi kita dengan perantara itu riya. Mengungkit-ungkit kebaikan nggak berpotensi. Kalau kita serahkan langsung kepada fakir miskin, dua potensi muncul, riya dan mengungkit-ungkit kebaikan. Tapi kalau kita serahkannya melalui perantara, potensinya cuma satu, riya. Mengungkit-ungkit kebaikan nggak mungkin, karena kita nggak tanam jasa, nggak tanam budi kepada perantara kita. Yang kita tanam budi itu kepada fakir miskin, yang kita minta serahkan kepada perantara ini zakat kita. Nah, ini kenapa ya di dalam Islam itu baiknya zakat diberikan atau sedekah juga diberikan melalui seorang perantara. Wa mahma kanati syuhratu maksudatun lahu habata amaluhu. Semata-mata terbesit saja sedikit niat syuhrah, ingin populer, ingin dikenal sebagai orang baik melalui sedekah yang dia tunaikan, maka pada saat itulah habata amaluhu, jadi sia-sia seluruh amal baik dia. Di anna zakata izalatun lil bukhli, ya, karena yang namanya zakat itu Bapak Ibu, tujuan dan maksud utamanya itu izalatun lil bukhli, untuk mengikis sifat kikir yang ada di dalam diri kita, wa tad'ifun li hubbil mal, dan untuk meredam kegemaran kita, senangan kita kepada harta. Tabiat manusia itu Bapak Ibu senang kepada harta. Allah berulang kali menyebut dalam Al-Quran, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu benar-benar suka kepada harta benda. Wa tuhibbunal mala hubban jamma wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu benar-benar suka kepada harta benda, kata Allah dalam Al-Quran, ya. Nah, untuk mengikis, untuk meredam sifat itu, maka Allah mewajibkan zakat, menganjurkan kita sedekah. Wa hubbul jah asyaddu istilaan ala nafsi min hubbil mal. Tapi Bapak Ibu, saat kita cinta kepada kedudukan, maka cinta kedudukan itu, kata Imam Al-Ghazali, asyaddu istilaan, keadaannya lebih parah, ya. Asyaddu istilaan ala nafsi min hubbil mal. Itu sebenarnya lebih parah daripada seseorang yang hanya sekedar mencintai harta. Jadi Bapak Ibu, orang yang cinta kedudukan itu pasti muncul setelah hartanya sudah berlebih. Kalau orang yang hartanya belum cukup, pasti dia nggak akan mimpi yang enggak ingin punya kedudukan yang baik. Tapi Bapak Ibu, kalau kita sudah berlebih harta, berlebih ilmu, ya, maka pada saat itu tergoda kita punya kelebihan berikutnya. Apa kelebihan berikutnya yang diharapkan oleh seseorang? Kedudukan, pengakuan, status sosial. Nah, itulah bahasanya dalam ilmu tasawuf dengan hubbul jah. Ingin kedudukan, ingin pengakuan. Padahal kita sudah cukup kaya Bapak Ibu. Maka oleh sebab itu banyak orang kaya ternyata tidak cukup dengan kekayaannya. Dia dengan kekayaannya itu beli titel, beli gelar. Ya, sekarang Bapak Ibu di kampus-kampus, baik kampus negeri maupun kampus swasta, sedang heboh-hebohnya obral gelar doktor honoris causa. Nah, ini lagi heboh-hebohnya. Siapa yang paling banyak dapat gelar honoris causa? Ternyata Bapak Ibu bukan akademisi jalanan, karena memang di kita ini kan ada akademisi jalanan, orang pinter. Tapi beliau ini bukan pinter di kampus, tapi pinter mengayomi umat. Bukan mereka-mereka, karena mereka-mereka ini nggak ada duit. Siapa yang diberikan gelar honoris causa, Bapak Ibu? Yang diberikan honoris causa mereka yang punya duit, politisi, pengusaha. Nah, kenapa para pengusaha, politisi ini mau dapat gelar honoris causa dengan membeli kedudukan, Bapak Ibu, pengakuan. Sudah ada titel doktor di depan namanya, itu kan sudah gagah. Nah, ini tabiatnya manusia. Ya, kemarin Bapak Ibu, salah satu harian di Aceh, harian ternama di Aceh itu beri penghargaan kepada banyak orang Aceh, diberikan penghargaan.
Tapi Bapak Ibu, saya sangat miris. Dari sekian banyak kategori penghargaan yang diberi, tidak ada satupun penghargaan atas dedikasi mereka kepada ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena tahu orang yang mendedikasikan dirinya dalam ilmu pengetahuan tidak ada duit. Maka yang diberikan penghargaan kemarin itu rata-rata, kalau tidak pejabat pemerintahan, mereka adalah pengusaha, atau politikus yang ketiganya. Tidak ada satupun akademis, atau tidak ada satupun ulama, atau tidak ada satupun ilmuwan. Karena tahu kalau ilmuwan ini tidak dapat manfaat apa-apa. Nah itu Bapak Ibu, tabiat manusia gitu. Jadi pada saat manusia itu sudah berlebih harta, maka dia cari berikutnya apa itu? Kedudukan. Al-jah. Ya, namanya al-jah ya. Maka di sini Imam Al-Ghazali berkata, wa hubbul jah asyaddu istilahan ala nafsi min hubbil mal. Yang namanya cinta kedudukan itu lebih tinggi ya kedudukannya daripada kita cinta kepada harta. Nah, kalaulah kita dengan harta kita sedekah kepada orang lain, tersisip keinginan riya, tersisip keinginan nama baik, apa faedahnya kita bersedekah yang tujuan utama sedekah itu mengikis kebakhilan dalam diri kita, mengikis kecintaan kita kepada harta. Benar harta terkikis karena kita sedekahkan, benar kebakhilan berkurang karena kita bersedekah, tetapi muncul perkara lain dalam diri kita, senang kepada kedudukan. Apa baiknya? Nggak ada kebaikan apapun Bapak Ibu. Yang satu hilang, yang lain bertambah. Kayak ini Bapak Ibu, kita tangkap belalang. Dulu kalau kita kecil-kecil kita tangkap belalang. Setelah kita tangkap belalang, misalnya kita taruh ke dalam botol minuman mineral ini. Ya, botol ini ada yang besar itu kita potong setengahnya, kita taruh belalang di situ. Tapi lupa kita tutup. Belalang yang lain terus kita tangkap, sedangkan belalang yang sudah kita tangkap lepas terbang entah kemana. Apa faedahnya Bapak Ibu? Nah inilah kenapa itu sangat diwanti-wanti oleh para ulama untuk kita hindari. Wa kullu wahidin minhuma. Nah ini sudah masuk ini ya, ini sudah masuk. Wa kullu wahidin minhuma muhlikun fil akhirah. Dan kedua hal tadi, ya, apa kedua hal tadi? Arya wa sum'ah. Ya, riya ya dan sum'ah, mencari nama populer, muhlikun fil akhirah, itu menyebabkan kita binasa kelak di akhirat. Kenapa dia seperti itu? Di anna kulla sifatin al-bukhli tangkalibu fil qabri fi hukmil misali akraban laddawatan. Ya, ini sudah masuk ya. Ya karena Bapak Ibu sifat al-bukhli, sifat bakhil ya. Jadi tujuan kita bersedekah untuk menghilangkan sifat bakhil. Berarti maknanya kalau kita nggak bersedekah, sifat bakhil itu tetap dalam diri kita. Nah sifat bakhil ini Bapak Ibu kelak di akhirat difatwakan oleh Imam Al-Ghazali menjadi muhlikun, penyebab kita sengsara, penyebab kita binasa. Kenapa? Karena tangkalibu fil qabri, kelak dia akan berubah ya, fil qabri, di alam kubur kita, fi hukmil misal, dalam bentuk ya akraban laddagan, dia menjadi kalajengking yang punya racun, yang punya bisa. Nah, ini nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang Bapak Ibu. Jadi para ulama meyakini betul Bapak Ibu, seluruh amal baik kita itu akan hukmil misal, dia punya bentuk perumpamaan kelak di alam kubur kita dalam bentuk-bentuk eksistensi yang baik. Tapi sebaliknya, setiap sifat buruk, setiap amal buruk kita, dia juga punya hukmul misalnya sendiri, punya bentuk tamsilan-tamsilannya sendiri. Ya, misalnya ini sifat bakhil. Bakhil itu Bapak Ibu ternyata kelak akan berwujudnya seperti kalajengking yang berbisa. Maka jangan heran saat kita masuk alam kubur nanti tiba-tiba kok ada kalajengking di kuburan kita. Bapak Ibu jangan merasa aneh, jangan merasa takjub. Karena kalajengking yang berbisa nanti di alam kubur kita itu ternyata sifat bakhil yang kita pelihara dalam diri kita. Draw ke draw Bapak Ibu. Nah inilah yang menyebabkan para ulama tasawuf sangat memusuhi diri mereka sendiri, bukan orang lain. Kalau kita awam ini Pak, musuh kita siapa? Lawan kita ya, orang yang jahat sama kita. Tapi orang ulama tasawuf ini musuh mereka sendiri adalah diri mereka sendiri.
Ya, jadi pada saat kita di alam kubur nanti Pak, ada kalajengking itu ternyata sifat bakhil yang selama ini kita pelihara. Sengaja Allah suruh kita zakat, suruh kita sedekahkan agar nggak ada kalajengking nanti di alam kubur. Nah, nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjut ya pembahasan ini lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan subuh yang mulia ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,